Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Eka Febriana ingin mempresentasikan tentang evaluasi pembelajaran kurikulum, yaitu yang pertama kurikulum rencana pembelajaran pada tahun 1947 sampai 1968. Yang pertama, 3 tahun Indonesia merdeka. Pasca tahun 1947 mulailah pemerintah membuat kurikulum yang sederhana, yaitu disebut dengan rencana pembelajaran. Terus yang tahun 1947 kurikulum ini terus berjalan dengan beberapa perubahan terkait dengan orientasi, arah dan kebijakan yang ada hingga bertahan sampai 1968 saat pemerintah beralih pada Orde Baru, yaitu waktu rencana pelajaran 1947 yang berdasarkan kurikulum pertama lahir pasca kemerdekaan memakai istilah Leerplan. Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis, yaitu dengan orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Terus bentuk memuat dua hal pelajaran 1947 baru dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok. Yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pengajaran. Yang kedua, garis besar pengajaran atau fokus pelajarannya pada pengembangan pancawardhana, yaitu yang pertama daya cipta, rasa, karsa, karya, moral. Yang selanjutnya kurikulum rencana pembelajaran 1952. Rencana pembelajaran 1947 kemudian disempurnakan menjadi rencana pembelajaran 1952. Pada fase ini pendidikan sudah mulai menata tujuannya. Fokus rencana pembelajaran ini tidak hanya pendidikan watak dan perilaku saja, tetapi aspek kognitif sudah mulai diperhatikan. Terus yang selanjutnya kurikulum pendidikan 1964. Pokok-pokok pemikiran pada 1964 adalah bahwa pemerintahan mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Kurikulum 1968 lahir oleh pemerintah dengan harapan dapat melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan, karena kurikulum yang berlangsung sebelumnya terkesan masih diwarnai oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang cenderung mengakomodir sistem-sistem yang belum sejalan dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya itu kurikulum 1975. 1975 ini menggantikan kurikulum sebelumnya. Dalam kurikulum ini konsep pendidikan ditentukan dari pusat, sehingga para guru tidak perlu berpikir untuk membuat konsep pembelajaran yang akan dilaksanakan. Sistem penilaian pada kurikulum ini adalah penilaian diberikan pada setiap akhir pelajaran atau pada akhir satuan pelajaran tertentu. Selanjutnya kurikulum 1984. Menjelang tahun 1983, antara kebutuhan atau tuntutan masyarakat dan ilmu pengetahuan teknologi terhadap pendidikan dalam kurikulum 1975 dianggap tidak sesuai lagi. Oleh karena itu, diperlukan perubahan kurikulum. Kurikulum 1984 ini tampil sebagai perbaikan atau revisi terhadap kurikulum 1975. Saya ambil garis bawahnya. Secara umum, terdapat beberapa unsur dalam ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik terhadap kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah. Terlalu padat isi kurikulum yang harus diajarkan di setiap jenjang. Oke, selanjutnya kurikulum 1994, yaitu
Proses pembelajaran menekankan pada pola pengajaran yang berorientasi pada teori belajar mengajar dengan kurang memperhatikan muatan atau isi pembelajaran. Hal ini terjadi berkesesuaian suasana pendidikan di lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Kurikulum ini di 1994 ini dibuat sebagai penyusunan. Kurikulum ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Selanjutnya, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jiwanya ingin mengkombinasikan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 antara pendekatan proses. Sayang, perpaduan tujuan dan proses belum berhasil. Kritik bertebaran lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional hingga lokal. Alhasil, pada masa Orde Baru, pendidikan hanya berlangsung dari segi kuantitas tanpa diimbangi dengan perkembangan kualitas. Yang terpenting pada masa ini adalah menciptakan lulusan terdidik sebanyak-banyaknya tanpa menghasilkan kualitas pengajaran dan hasil didikan. Adapun kurikulum yang digunakan pada masa ini yaitu kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984 dan kurikulum 1994. Namun pendidikan pada masa berikutnya pada masa Orde Baru belum dikatakan berhasil sepenuhnya. Maka pada masa berikutnya adanya pembenahan baik dalam bidang kurikulum maupun segi tenaga pengajarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.